Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Sholatu wassalamu ala rasulillah. Pertama dan utama anak-anak, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya, kita masih diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan hidup, kenikmatan sehat, serta kenikmatan iman dan Islam. Sholawat bermahkotakan salam, semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi bana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan hari ini, antum sudah berdoa belum? Kalau belum berdoa, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warazukni fahma. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Ustadz akan menceritakan tentang sebuah kisah sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang berbakti kepada orang tuanya. Siapa ya sahabat yang berbakti kepada kedua orang tuanya? Nah, hari ini adalah kisah tentang Salman Al-Farisi yang berbakti kepada ibundanya. Judul kisahnya, Bakti Salman Al-Farisi kepada ibunya hingga membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Baik, Ustadz mulai kisahnya ya. Kisah ini dialami oleh salah satu sahabat Rasulullah SAW bernama Salman Al-Farisi. Bermula ketika ada seorang sahabat Nabi yang bertanya, "Ya Rasulullah, adakah orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selain engkau?" Nabi pun menjawab, "Ada, yaitu Salman Al-Farisi." Para sahabat kembali bertanya, "Kenapa, wahai Rasulullah, dia begitu disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?" Nabi pun bercerita bahwa Salman Al-Farisi merupakan orang yang berasal dari keluarga miskin. Sementara sang ibu sangat ingin naik haji. Namun sayang ibunya sudah tak mampu lagi berjalan. Keadaan ekonomi Salman tak memungkinkan dirinya dan sang ibu berangkat ke tanah suci. Namun ternyata kekurangan tersebut tidak menghentikan Salman memenuhi cita-cita sang ibu. Akhirnya dengan segenap daya dan upaya, Salman Al-Farisi memutuskan untuk mengantarkan ibunya naik haji dengan cara menggendongnya dari tempat tinggal yang jauh menuju kota Mekah. Perjalanan tersebut membutuhkan waktu berhari-hari hingga tanpa terasa kulit punggung Salman Al-Farisi sampai terkelupas. Panas terik matahari dirasakan oleh Salman Al-Farisi ketika melewati padang pasir dari kota Madinah menuju kota Mekah. Masya Allah, bahkan dirinya harus merasakan rasa panas di siang hari dan dingin di malam hari, serta beratnya gendongan yang ada di pundaknya. Pengorbanan dan usaha yang begitu besar dilakukan agar sampai di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat membahagiakan ibunya yang sedang sakit. Ketika sampai di kota Mekah, betapa bahagianya Salman dan ibunya bertemu dengan Rasulullah SAW. Salman Al-Farisi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saya sudah berbakti kepada orang tua saya? Saya menggendong ibu saya di pundak saya, berjalan dari Madinah sampai ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji," kata Salman Al-Farisi. Seketika itu juga Rasulullah langsung menangis. Sambil tetap menangis, Rasulullah SAW pun bersabda, "Wahai saudaraku Salman Al-Farisi, engkau sungguh anak yang luar biasa. Engkau benar-benar anak yang soleh. Tapi maaf." Sambil tetap menangis, Rasulullah kemudian melanjutkan, "Apapun yang kamu lakukan di dunia ini untuk membahagiakan orang tuamu, apapun usaha keras yang kamu lakukan untuk menyenangkan orang tuamu,
tidak akan pernah bisa membalas jasa mereka yang telah membesarkanmu. Setelah mendengar jawaban dari Rasulullah SAW, Salman Al-Farisi semakin bersemangat untuk meningkatkan baktinya kepada sang ibu. Masya Allah, banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan dari kisah tersebut ya anak-anak. Semoga kita semua dapat meniru semangat sahabat Salman Al-Farisi dalam berbakti kepada orang tua ya. Jadi walaupun kemudian Salman Al-Farisi sudah menggendong ibunya dari Madinah sampai ke Mekah, namun kata Rasulullah, maaf ya, itu tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tua kita ya. Jadi anak-anak sekalian, mari kita jadi anak yang soleh, yang senantiasa membahagiakan kedua orang tua. Nah, sekarang tugas antum adalah apa inti dari kisah yang tadi Ustaz ceritakan. Intinya apa sih cerita yang Ustaz kisahkan tadi yang bisa antum ambil? Silahkan kemudian antum isi dalam kertas selembar inti dari kisah yang Ustaz sudah sampaikan ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.